صلى الله عليه وآله وسلم وكفى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواج طاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علي أبي علوي ومن شيخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا وربي راهي الحمد عمر بن محمد بن حسن بن قدس الله كريم يغفر لهم وينفعنا بأوصالنا في الدين والدنيا والآخرة سيدي والدي الحمد عبد الرحمن أحمد سجاد بن نوف بن يحيى كافة الأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الله كريم تكشف بالرحمة وخصوصا الشيخ عمر بن أحمد بارجاء إن الله تعالى يرحمه وانفعنا يا رب بأسراره ونفعته في الدين والدنيا والآخرة ولنياه أن الله تعالى يفتح علينا الفتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman 13 ya. Oh, nomor 10 ya. Wa idza aradta ya. Halaman 13 baris 1 2 3 baris 9 ya dari atas ya nomor yang 10 tuh. Wa idza aradta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa idza aradta an tadkhula baitaka faqaddim rijlakal yumna waqra'id du'a al-warida Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna thumma sallim 'ala ahlika wa fil hadithi idza dakhalta ala ahlika fasallim takun barakatan alaika wa ala ahli baitika wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu an qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh والمنه والرسول توبة النصوص صلاح الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردت أن تدخل بيتك. Masih tentang adab ketika kita ingin masuk, ya, masuk ke dalam rumah kita, ya, itu pun ada adab yang diatur di dalam agama. Jadi enggak asal ketika kita masuk ke dalam rumah. Ya. Kalau
agama memperhatikan itu sebuah masalah, berarti ada apa? Ya, nggak sembarangan kalau agama punya ya aturan atau ajaran, berarti di situ ada keuntungan. Ya, nggak ada perintah dalam agama melainkan di situ ada manfaat. Ya. Wa idza aradta an tadkhula. Sekarang kalau kamu ingin masuk ke dalam rumahmu, fagaddim rijlakal yumna. Ya, dahulukan kakimu yang kanan. Ya, kita tahunya kan ke masjid dong kan ke kanan. Ya. Itu udah tahu juga masih yang kebot masih banyak ya kan. Padahal kita disunahkan masuk masjid kanan, masuk rumah kanan juga. Tuh, ya. Al-yumnu barokah, karena yang namanya kanan ada berkahnya. Sampai-sampai orang sorga disebutnya ashabul yamin. Tuh, ashabul yamin. Buat orang neraka ashabul shimal. Tuh. Berarti ada apa nih kanan nih? Apa-apa Nabi suruhnya kanan mulu. Pakaiin minyak wangi asrokol kanan. Asrokol ngacak dari belakang dulu. Jangan, kalau ngasih sesuatu pasti orang yang paling bagus. Ini kagak ngacak asal-asalan cacot. Ya, ada adabnya ketika kita ngasih minyak wangi gitu. Oke, kita balik tangan kita, gitu kan? Orang kita dikasih, masa dikasih gitu giniin, gitu. Kalau secara adab begini, gitu. Ya, itu ya ajaran-ajaran yang kita dapat begitu, ya. Tuh, dari kanan, Rasulullah aja utamain banget sebelah kanan. Waktu ada anak kecil, ya, di sebelah kanannya, di sebelah kirinya sahabat yang lain. Rasulullah dahuluin yang di kanan dulu amin Nabi. Nih kanan dulu. Kenapa? Tahu karena kanan itu ada barokahnya. Ya, ashabul yamin. Nah, waqra'id doa al-warida, juga baca doa ketika mau masuk ke dalam rumah. Kita seringan keluar rumah baca, masuk agak. Keluar baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah la haula wala quwata illa billah. Pas masuknya kita nggak baca. Padahal ada doa dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan. Emang kadang-kadang begitu. Bukannya nggak dapat. Dari dulu ngaji udah dapat. Mengamalinnya belum. Ngaji sih udah dapat. Orang inti. Apalagi yang ngajinya tiap hari. Iya, malam Senin ngaji, malam Selasa gua belum tambah siang pagi gua lah ngaji melulu. Teman pertanyaannya udah ngamalin apa belum? Wallahu a'lam deh. Ya, dapat udah banyak, tinggal ngamalinnya yang kadang-kadang belum. Tapi memang ada waktunya ngamalin sesuatu itu juga. Kadang-kadang belum bisa. Pas hari ini gampang, enteng gitu. Emang udah rezeki dari Allah. Ya, wa amalan sholihan farzukni, mudah-mudahan amal soleh jadi rezeki buat kita. Tuh, kalau udah jadi rezeki buat kita, ntar enteng dikerjain. Tadinya belum bisa gue beli dia, tapi pas Allah memang kasih, enteng aja sampai hari ini bisa gue beli dia. Tuh, udah bisa. Mau naik tahajud masih berat. Tuh, orang belum rezeki, ntar udah rezekinya sampai itu tahajud buat inti. Tapi memang hati pengen. Memang kalau hatinya udah segan ya nggak nyampe. Tapi hati kita pengen, mudah-mudahan pengen sembahyang tahajud, pengen sembahyang duha. Ntar Allah kasih. Udah, emang yang bisa semuanya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Ya Rabb, berikan aku khairal maulaj. Maulaj ini adalah tempat masuk. Kita minta kebaikan ketika masuk. Ya, jangan sampai kita masuk ada keburukan. Kita mintanya kebaikan waktu masuk, wa khairal makhraj, kebaikan ya al makhraj di luar. Kebaikan masuk dan kebaikan di luar. Bismillahi walajna, menyebut nama Allah, walajna kita masuk. Wa bismillahi
kharajna, dan juga dengan menyebut nama Allah kita keluar. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Kita bertawakal semata-mata hanya kepada Allah. Tsumma sallim, baru habis baca doa baru ucapkan salim ala ahlik. Ucapkan assalamu alaikum. Kita cuman segitu tuh biasanya tuh. Assalamualaikum. Jarang yang pakai sampai wabarakatuh. Tak ada ya. Iya, kecuali ceramah agama gitu ya. Assalamualaikum. Kalau ke rumah agak assalamualaikum. Udah segitu deh. Ada yang singkat lagi. Ya, mikum ya. Assalamu alaikum. Ada alif lamnya tuh di situ. Makanya alif lam itu penting itu. Assalamu alaikum. Benar-benar tertuju salamnya khusus. Alaikum. Tuh. Ya. Wa fil hadisi, ada hadis baginda Rasul, ya, idza dakhalta ala ahlik fasallim. Kalau inti masuk, ya, ala ahlik, pulang ke rumah, ya kan ada keluarga kita di situ, ada anak bini kita. Fasallim takun barakatan alaik wa ala ahli baitik, maka berkah buat inti, buat anak bini inti semua yang kebagian. Hari-hari kita ngucapin assalamualaikum. Ya. Ya Allah, kelihatannya gampang tapi prakteknya sering berat. Assalamualaikum susah. Lagi pintu udah terbuka, ya udah masuk aja langsung. Dia ketok pintu paling. Ada belnya dipencet, salam kagak, bel aja. Belnya udah ada assalamualaikum ya lagi. Assalamualaikum, gitu kan? Bel yang bunyi. Ya bukan kita. Yang doain siapa? Bel yang ngedoain. Ya. Gimana tuh ya? Ini sama juga miara bulung beo nih begini nih. Nah, kita yang penting tuh ngucapin salam buat anak bini kita. Takun barokah. Maka jadi keberkahan, kata baginda Rasulullah. Buat inti, buat keluarga. Kita nggak tahu kan. Ketika kita ucapin assalamualaikum, barokahnya. Emang kita paham? Kita gak tahu. Man kita kadang-kadang nganggap sebelah mata itu bacaan. Padahal itu doa yang luar biasa. Assalamu alaikum. Itu jumlah doa tuh. Jumlah doa buat ya, anak bini kita doain. Masya Allah. Ya kan? Assalam, selamat. Siapa yang nggak mau sih selamat? Siapa yang nggak mau sih barokah? Siapa yang nggak mau kebaikan-kebaikan dari ya, nama yang bagus. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Allahu akbar. Assalam semuanya. Ya Allah ya salam, masya Allah. Wa idza lam tajid fihi ahadan faqul, kalau memang di rumah sepi lagi kagak ada orang, kita masuk kosong, bini lagi kondangan, anak-anak lagi pada sekolah, ada yang kerja, ada yang sekolah, sepi, faqul assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Maka baca juga salam, tapi redaksinya beda, bukan assalamualaikum warahmatullah, tapi assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Orang yang baca ini malaikat pasti jawab. Orang yang baca ini malaikat jawab. Kan hebat ini bacaan. Wa ala ibadillah sholihin, siapa aja kan masuk. Jin masuk gak? Masuk. Kali aja inti ya salam, di dalam ada yang jawab gitu. Waalaikumsalam. Masuk, gak jadi dia. Gak jadi, balik lagi. Kaget dia. Ya kan? Makhluk ada? Ada, emang kita tahu di rumah inti ada. Ya, di rumah ada gak? Ada aja. Ya, yang namanya kita gak tahu makhluk Allah begitu banyaknya.
Makanya kita baca assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Amalan biqaulihi ta'ala, ini semua mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza dakhaltum buyutan, kalau inti masuk rumah. Kalimatnya ini kan nakirah, buyutan, rumah yang mana aja deh. Mau rumah siapa kek? Inti baca. Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Maka ucapkan salam. Tuh. Min ala anfusikum. Tuh. Ucapkan salam. Assalamu alaikum. Makanya disebutnya kum. Assalamualaikum. Ya. Buat saudara kita. Buat keluarga kita. Buat anak kita. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Tidak sembarangan nih, nilainya 3 nih. Tahiyah, mubarakah, thayyibah. Ya, sebagai pujian kita. Ya, mubarakah yang mengandung berkah, yang mengandung kebaikan-kebaikan lewat jalur salam. Bahkan Nabi pesan, ya, absus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Inti kenal, inti enggak kenal, sebarkan salam. Insyaallah. Ajaran Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita maulid kesana kemari. Ya, salah satunya adalah senang apa yang Nabi senangi. Salah satunya Nabi senang menyebarkan salam. Nah, inti maulid ya itu salam kita ambil, musafahah kita ambil, itu intinya daripada maulid Nabi Muhammad. Ya, bukan sekedar kita memuji-muji, tapi kita jauh daripada syariat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita udah asyraqol sampai naik-naik tangan, asyraqol segala macam muji Nabi kita, tapi Nabi punya perangai kita nggak ikutin. Nabi punya akhlak kita nggak ambil. Jangan. Sayang luar biasa kalau kita ngaku cinta Nabi, paling kagak ya kita ada di belakang. Ya, ngikutin apa yang Nabi senangi, insyaallah, mudah-mudahan. Ya, adabul julus, sekarang baru kita masuk tentang adab duduk. Tadi kemarin adab jalan. Ya, sekarang adab duduk. Masya Allah, duduk pakai adab juga. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita. Kadang-kadang kita banyak ilmu adab kita nggak pelajarin. Nah, ini bahaya juga. Makanya seorang itu nanti bisa dilihat apakah dia beradab atau tidak. Oke, dilihat dari salah satunya lewat duduk. Ya. Yu'raful walad, seseorang bisa dicirikan atau diketahui ahuwa mu'addab au ghairu mu'addab. Ini anak ya berakhlak atau tidak berakhlak dari mana? Biharakatihi wa sakanatihi. Bisa dilihat dari gerak-geriknya. Bisa dilihat dari gerakannya, dari diamnya, itu kelihatan ini anak punya adab atau enggak. Ya. Jadi akhlak luar biasa. Bisa memberikan cerminan seseorang. Gerak-geriknya, ini orang kurang akhlak, ini orang belum beradab, atau ini orang akhlaknya luar biasa. Makanya Allah bisa muji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau akhlaknya tinggi banget Nabi Muhammad. Ya berarti kan Allah ya, tahu Rasulullah kayak apa akhlaknya. Sampai-sampai Rasul katakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajarkan aku adab. Makanya adab Nabi Muhammad ya luar biasa. Sampai ya Imamul Busiri beliau mengatakan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad di atas nabi dan rasul-rasul lainnya. Baik secara fisik, bentuk badan Nabi maupun akhlak. Nabi udah paling nomor satunya. Nabi afdolul anbiya wal mursalin fi khalqin wa fi khuluqin. Tuh, khalqin udah jelas Nabi Muhammad. Ya,
Hebatnya Rasul, ya. Sampai-sampai karya-karya ahli-ahli sastra aja tuh Nabi Muhammad diberikan gubahan cantik wajahnya lewat Alfiyul Anfi. Itu kan begitu kan, Alfiyul Anfi, Mimiyul Fami, Nuniyul Hajib. Subhanallah. Kan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai kan memberikan gubahan buat wajahnya Nabi Muhammad. Ya, Alfiyul Anfi. Ya, dia punya hidungnya kayak alif. Maksudnya apa? Mancung. Alif kan tegak. Mancung Nabi Muhammad. So, orang mancung udah identik sama kegantengan. Jarang orang ganteng pesek, jarang kan? Jarang ya, rata-rata orang mancung ganteng. Itu identik buat Rasulullah. Ya, identik buat Nabi Muhammad. Terus mimiul fami. Mulutnya Nabi Muhammad kayak huruf mim. Tuh. Ngak-ngak. Ini kan yang ngak, ya, kelihatan, ya. Apalagi yang jontor, ada kan gitu kan? Enggak, Nabi Muhammad enggak. Rapat Rasulullah, indahnya Sayyidina Muhammad. Nuniyul hajib. Bulu mata Nabi alisnya nih, hajibun. Itu kayak huruf nun. Huruf nun itu lebih lengkung daripada ba. Ba begini, nun sampai begitu Nabi Muhammad. Itu semuanya ya, ada riwayat-riwayatnya di dalam kitab sirah-sirah itu banyak. Rasulullah itu baru bagian mukanya Nabi Muhammad. Ya belum lagi wa khadduhu mutawarridu. Nabi Muhammad pipinya kemerah-merahan, Masya Allah, ya. Itulah Sayyidina Muhammad, ya. Fayalzumuka, maka wajib buat kamu idza jahlasta antattabi'a hadhihi nasaih. Kalau pengen kamu duduk, ikutin nasihat-nasihat ini. Ya, ini jadi nih kitab Syekh Umar bin Ahmad Baroja memberikan ya beberapa pesan-pesan buat kita nih yang duduk. Pertama, antuhsina hayata julusik. Yang pertama, rapiin posisi duduk. Makanya sebelum duduk tuh biar enak dulu. Kalau orang bilang apa namanya itu? Pas banget nih, udah enak. Nah, cari posisi yang enak. Inti duduk di mana? Jangan duduk, ya Allah, udah berapa kali pindah itu sini lari. Jangan duduk, cari tempat yang paling enak. Oh, inti udah rade-rade tua. Cari tempat duduk yang ada tembok nih. Buat apa? Biar gampang senderan. Ini udah tahu tua, mau duduk di depan. Jangan. Apalagi yang gampang ke toilet. Iya kan? Dikit-dikit 5 menit ke belakang. 5 menit ke belakang. Kita duduk acara maulid. Ganggu orang. Kondisi kita seperti itu. Duduk dekat Kurung Batang. Bukan di Kurung Batang. Bukan. Di situ. Entar ngencing. Gampang. Pakai ya adab. Jangan main di depan. Nah, tahu diri. Loh, ya. Ayyuhsina hayatal julus. Jadi kalau rapiin dulu kondisi duduk. Fatajlis mustaqiman. Kalau duduk biar rata. Lurus. Sakinan. Tenang aja biasa. La tu'awij roksak. Jangan duduk. Apa? Mau main tinju. Ya, duduk goyang-goyang pala. Jangan. Apalagi lagi ngaji. Wah, nggak bener. Jangan. Ya, kecuali memang ada sarafnya yang memang salah. Ada juga tuh orang yang begitu. Aneh bilang nggak usah diem. Dia bukannya begitu, bukan nggak berakhlak. Memang ada sarafnya yang terganggu. Ketika saraf terganggu, begitu-gitu terus tuh. Tuh, goyang aja. Tuh, goyang bukannya dia nggak berakhlak. Memang ada yang terganggu. Ke kipas angin kan begitu. Ya, coba di kipas angin kalau terganggu kena. Nggak bisa nengok deh, gitu kan. Sama, orang juga terganggu ada yang begitu. Nah, kalau inti normal jangan suka. Oh, jangan, apalagi lagi ngaji. Jangan, goyang melulu ngapain. Sampai itu Ustadz halaman berapa tadi? Goyang. Apa ngeliat muka lo goyang mulu, ya kan? Jangan kebanyakan goyang, bikin orang pusing, ya. La tu'awwid rasa, jangan banyak goyang. Au
badanaka, atau juga ya badanmu, ya jangan nengok lagi juga. Wala tamuddu rijlaik, jangan belonjor. Lagi ngaji, lagi duduk di mana yang lain duduk bersila, dia belonjor sendirian. Jangan, tuh nggak punya adab. Ada orang memang belum bab nih, biarin aja deh. Kalau dibilangin ntar dia baper. Tahu baper? Baper bilang, gue nggak mau taklim lagi, nggak mau ngaji lagi. Tapi kalau ada pas babnya, jangan ngaji belonjor. Kalau ada babnya enak, ngemplangi sampai aja kena. Nah, gitu ya. Udah pokoknya jangan belonjor waktu lagi ngaji, lagi duduk. Kita jangan belonjor. Lagi ada orang alim, ada orang ini, jangan. Orang alimnya bersilah, dia belonjor. Iya kan? Udah belonjor, pakai begini tangannya ke belakang. Ya, ya. Ustadznya ngajar, kiainya ngajar, habibnya ngajar, dia. Wah, untung habibnya sabar, ya. Ustadznya sabar, kalau sabar, disiramin gahwa yang begitu. Siramin kopi, ente mau ngaji keluarin itu kan begitu. Kalau kita kan bebas. Ya. Ada guru yang memang galak, kalau murid nggak punya adab, langsung dikata. Ya, intinya begitu, wah jangan ya. Kalau kita sih bebas deh, lu mau belonjor ya, ya. Cuman belum ada babnya, pas ada babnya baru kita kasih tahu gitu. Jadi jangan belonjor lagi kalau lagi ngaji, apalagi pakai ngangkat kaki. Ya, ngangkat kaki gitu kan nggak boleh, nggak pakai punya adab. Mudah-mudahan ini jadi akhlak buat kita semuanya. Wala tamuddu rijlaik, jangan suka inti panjangin kaki. Artinya belonjor. Wala tufargi asabi'ak, atau kita lagi dulu begini pakai protek. Tahu nih? Nih, bunyi-bunyiin. Wow, tek. Jangan. Ya, lagi taklim, protek. Waduh, jangan. Ganggu. Makanya Imam Syafi'i nggak mau tuh. Sampai kitab di Imam Malik nggak mau kedengeran, pelan banget. Ketika ditanya kenapa, takut ganggu konsentrasi Imam Malik. Sampai begitu adabnya. Takut luar biasa. Nih pelan banget ngebet nih. Tuh, insya Allah. Ini pakai tasbih yang bunyi tuh, yang gede tuh gitu kan bunyi. Cetek. Iya benar sih, bagus inti tasbih, teman ada bagus tempatnya. Jangan protak bu Allah ya. Udah gue pakai suara lagi baca zikir kenceng banget ya kan. Jangan ya. Wala tufargi asabi'ak, jangan suka bunyi-bunyiin. Nah, di sini jangan, Ustaz Ani udah biasa bunyi, silakan, tapi kalau lagi talim lagi ini ya jangan ya. Wala tal'ab, juga duduk jangan banyak main-main ya. Wala tusyabbik biha, juga jangan tusyabbik, bertasbik, maaf tasbik. Langsung ngomong. Ya kan? Oh loh. Kan ada itu yang duduk, jangan begini, enggak boleh nih. Tasbik minasyaitan, jangan begini nih. Ya, jangan. Autukallimuha amaman nas, atau gigit-gigitin jari. Lagi duduk gigitin jari. Diam-diam begini. Gigit, kan ada yang kebiasaan begitu tuh. Ya, orang yang suka gini jari tuh ngewarisin miskin tuh. Orang kaya nggak ada yang gigit jari. Ya. Orang miskin mereka gigit jari. Jangan gigit jari, nggak boleh, ngewarisin miskin. Ya, ngewarisin miskin, jari digigit-gigit. Di depan orang digigit. Mau dia pakai gunting mau potong, jangan pakai gigit. Tugal lima digigit tuh jarinya. Amaban nas. Wa idza jalasta ala kursiyin, kalau inti duduk di atas kursi, nah ini adab lagi yang duduk di atas bangku, di atas kursi. Pada tadau sagon ala sagin, jangan inti angkat kaki kanan di atas kaki kiri. Tuh, kalau kita inti tahu ya, paham ya, duduknya begitu. Tuh, dia begitu duduk di atas kursi, udah begitu, ya jangan. Wala tuharrikhuma, udah gitu jangan sambil inti goyang-goyangin. Ya elah. Kayak sultan begitu, ya kan, jangan ya. Kalau di tempat yang lain udah rendah aja, sampai aja kita, ya kan. Jangan suka seperti itu. Wa idza aradta an tadwa hadan. Selanjutnya kalau inti mau manggil orang,
Fala tusyir ilai bi usbik au bi ra'sik. Jangan manggil orang pakai pala inti. Sini lu loh. Jangan tuh manggil orang begitu, ya. Nih, jangan. Pakai tangan juga jangan. Jangan. Belum bagaimana cara manggilnya? Di sini diterangkan walakin id'uh bi sautik ma'a hafdih, panggil. Afwan. Ya, panggil tuh. Kang Ucup sini. Yusuf, fadhil, maju. Panggil. Ustaz Somad panggil. Beb, fadhil. Beb, fadhil di depan Beb gitu. Gitu ya. Habib diginiin. Oh, jangan manggil, jangan pakai kepala. Yeah. Jangan pakai kepala tuh. Panggillah dengan suara yang lembut. Kaila tu'zil hadirin. Jangan sampai inti pakai suara lembut. Kenapa? Jangan sampai yang lain terganggu. Inti manggil kencang banget, yang lain pada tuh lagi ngaji. Dia manggil temennya. Bangun, yang lain pada nengok. Ada apa, Beb? Oh, jangan, nggak usah panggil kencang, pelan-pelan aja, ya. Wa yalzumuka aidan alla tamzaha muzahan ghaira daigin. Juga wajib buat inti, jangan inti bercanda dengan candaan yang nggak layak. Jangan nggak layak inti bercanda. Au tadhak bila sabab, atau ketawa nggak ada jintrungannya. Tahu nggak ada jintrungannya? Nggak jelas, ngakak aja. Padahal kagak lucu, dia ketawa aja. Wah, berarti orang bayaran nih, gitu kan? Orang bayar kan begitu, nggak lucu dia ketawa, begitu ya. Bayal zumuka, ya. Bila sababin, au taksiro minal muza wad dhahik, dan juga memperbanyak bercanda dan ketawa. Wa fit tafsir inna ba'dha sahabat radhiyallahu anhum lamma aktsarul muzah nazala qauluhu ta'ala. Ada sahabat, ya, ketika dia banyak bercanda turun ayat yang negur. Tuh. Lihat nih, banyak ketawa ditegur oleh Allah lewat baginda Rasulullah. Nazala qaulu ta'ala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah sampai atau datang waktunya buat orang mukmin khusyuk hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada momennya, ada waktunya. Bukan Nabi nggak bercanda, Nabi bercanda, tapi ada kondisi kapan Rasulullah bercanda. Nggak seterusan ketawa, cekakak, cekikik yang nggak jelas, yang nggak ada manfaatnya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Ya Rabbana tarafna bisa. Udah bisa, Sob. Bisa. Wastur lana waghfir صلاة سلام ربي عليه عند الهدي وآله وصحبه عناد الرس صحبه والحمد لله بالمن والثناء. الحمد لله